oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. selamat malam teman-teman. Oke, di sini kan kita berkumpul di sini untuk mendiskusi tentang materi data mining. Jadi lebih baik kalau kita mungkin memperkenalkan diri dulu sebelum kita masuk ke diskusi yang kita akan mulai. Pertama saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Arifin, dan selanjutnya teman saya mungkin siapa selanjutnya. Nama saya Randy Rizaldini Bais. Nama saya Yusril Gusmana Putra Yamani. Nama saya Ahmad Faisal Muzaki Alhamid. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi untuk kita diskusi. Oke, pada saudari Randy silakan. Kita masuk pada materi data mining. Sini saya akan menjelaskan definisi data mining terlebih dahulu. Data mining adalah suatu proses ekstraksi atau penggalian data dari informasi yang besar. Pengumpulan teknik-teknik dengan tujuan untuk menemukan pola-pola yang tidak diketahui pada data yang telah dikumpulkan. Data mining itu memungkinkan pemakai menemukan pengetahuan dalam database yang tidak mungkin diketahui keberadaannya oleh pemakainya. Data mining mempunyai 5 fungsi utama, yaitu fungsi yang pertama, classification. Classification yaitu menyimpulkan definisi-definisi karakteristik sebuah grup, contoh, pelanggan-pelanggan perusahaan yang telah berpindah ke perusahaan-perusahaan yang lain. Fungsi yang kedua yaitu clustering. Clustering mengidentifikasikan kelompok-kelompok dari barang-barang atau produk-produk yang mempunyai karakteristik khusus. Clustering ini berbeda dengan classification, di mana pada clustering tidak terdapat definisi-definisi karakteristik yang diberikan pada waktu classification. Oke. Yang ketiga, association. Association ini mengidentifikasikan hubungan antara kejadian-kejadian yang terjadi pada suatu waktu. Seperti dari keranjang belanja pada saat pelanggan belanja di supermarket. Ini sampai 5 kan, Randy? Sampai 5. Oke, lanjut. Yang keempat nih sequencing, bersama dengan asosiasi. Sequencing ini dia mengidentifikasikan hubungan-hubungan yang berbeda pada suatu periode waktu tertentu, seperti pelanggan-pelanggan yang mengunjungi supermarket secara berulang-ulang. Jadi dia mencatat semua pelanggan-pelanggan yang mengunjungi supermarket dalam waktu-waktu tertentu. Oh iya, lanjut. Yang kelima yaitu forecasting. Forecasting memperkirakan nilai pada masa yang akan datang berdasarkan pola-pola dengan sekumpulan data yang besar. Forecasting dia biasa dipakai untuk peramalan permintaan pasar, macam nanti harga-harga pasar atau nanti kebutuhan pasar yang melonjak. Oke, jadi ini penerapan data mining ini kayak gimana? Kalau penerapan data mining itu dia biasa diterapkan bisa di bidang olahraga. Kalau bidang olahraga tuh kayak gimana contohnya? Di ini. Dia contoh tuh IBM yang International Business Machine tuh dia menggunakan data mining untuk menganalisis statistik permainan NBA. Jumlah shoot, jumlah block, jumlah assist, dan jumlah pelanggaran. Ini kayak statistik aja. Mencapai keunggulan. Kayak kalau FIFA tuh menganalisis jumlah pencetak gol dalam 1 tahun, pemain-pemain yang untuk pemain-pemain terbaik. Top score, itu pakai data mining. Oke. Kalau di macam dealer tuh. Ayo. Kenapa? Dealer pakai data, dia punya data tuh pakai data mining untuk macam cek pelanggan yang dia mau berlangganan tapi dia masih kena tunggakan sebelumnya atau tidak. Dia masih kena tunggakan sebelumnya, berarti dia setelah bisa berlanggan lagi untuk keluar motor ke apa kan. Oh gitu. Kalau di rumah sakit itu gimana?
Kalau di rumah sakit itu biasa macam pengecekan kamar, dia punya Data pasien gitu ya. dia punya data pasien gitu. Iya, Obat-obatan iya. itu untuk pasien. Betul, betul, betul. Sekarang Saya punya. Oke, yang apa? Tentang Yang selanjutnya, transformasi data. transformasi data. Saya Oke, lanjut. Oke, lanjut. Saya penjelasannya gimana tuh transformasi data? Transformasi data adalah proses mengubah nilai data asli menjadi data baru menggunakan suatu formula atau fungsi operasi matematika dengan tujuan tertentu. Oke, di sini ada konsep definisi itu mengubah data menceng kiri atau menceng kanan menjadi sebuah data simetris. Tujuannya untuk membuat pola sebuah data yang menjadi simetris. dia tujuan yang pertama tadi apa? Membuat sebaran data Terus yang menjadi simetris. Lanjut kedua, buat pola hubungan antar variabel menjadi linear. Ketiga, membuat lebar box plot hot dari sisi lebih sama. Empat, itu membuat penyebaran titik di scatter plot menjadi lebih merata. dia tujuan berapa, Adam? Itu sih. Ada 4. Arifin punya masuk di Oh, sekarang kita masuk di ini. Data warehouse. Di sini saya akan jelaskan sedikit tentang data warehouse yang saya pelajari sedikit sih dari materi kemarin. Ini data warehouse adalah sebuah sistem, bisa dibilang sebuah sistem yang mengumpulkan data dari berbagai sumber dalam suatu organisasi untuk pelaporan dan analisis. Jadi laporan ini dibuat sangat kompleks dalam data warehouse yang digunakan untuk membuat keputusan bisnis. Jadi di sini juga ada karakteristik yang ada pada data warehouse, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada karakteristik yaitu berorientasi kepada objek. Yang kedua, data yang dimiliki terintegrasi, dan yang ketiga, data yang disimpan bersifat tetap. Dan yang terakhir, dibuat dalam rentang waktu tertentu. Jadi karakteristik dari data warehouse itu ada 4 saja. Mungkin punya kelebihan dan kekurangan. kelebihan dan kekurangan dari data warehouse. Pertama saya akan bahas dulu tentang kelebihan dari data warehouse ya. Jadi kelebihan dari data warehouse adalah data ini dia terorganisir dengan baik. Dan yang kedua itu perbedaan yang struktur dan banyak macam dari sumber yang berbeda tapi dapat diatasi. Dan yang selanjutnya mungkin masalah keamanan dari data ini dapat dipecahkan tanpa perlu mengubah sistem produksi. Mungkin itu kelebihannya, dan selanjutnya saya akan bahas tentang kekurangan dari data warehouse. Jadi kekurangan dari data warehouse adalah yang pertama, data warehouse bukan merupakan lingkungan yang cocok untuk data yang tidak terstruktur. Jadi kalau datanya tidak terurut atau tidak sesuai, mungkin tidak cocok untuk data warehouse. Yang kedua adalah semakin lama data ini disimpan atau dipelihara, mungkin semakin besar biaya yang harus kita
kita keluarkan untuk bisa merawat sebuah data warehouse. Selanjutnya data warehouse dapat menjadi ketinggalan dari data terbaru yang relatif cepat karena data yang digunakan di data warehouse tidak diupdate jadi secara cepat, sehingga data ini tidak dapat diupdate seperti data yang seharusnya. Jadi mungkin data ini mungkin ketinggalan zaman gitu. Mungkin itu saya sih kelebihan dan kekurangan dari data warehouse. Lanjut sesi tanya jawab ya. Mungkin bisa saya mau bertanya atau gimana? Kalau sudah mengerti atau gimana? Pertanyaan kita? Iya. Saya ada pertanyaan untuk Yusril tentang definisi data mining. Pokoknya seputaran data mining. Coba sebutkan salah satu dari pola pencarian data mining. Mungkin salah satunya saja. Polanya sih, polanya. Pola dalam data mining, prosesnya apa saja begitu. Di grup ada di grup. Pertanyaan tadi apa? Sebutkan salah satu pola dalam data mining. Pola dalam data mining ya. Pencarian pola. Prosesnya tuh gimana? Ada beberapa proses. Kalau biasa ada 7 kan? Yuk, sekitar gitu. Coba sebutkan salah satu gitu dan Anda punya penjelasan. Satu boleh, dua boleh. Terserah lah. Ada berapa polanya, salah satu saja. Yang data cleansing, data integration, data selection, data transformasi ini kan? Linknya ada linknya di grup. Oh, yang pertama nih yang macam polanya itu mungkin pembersih data gitu, pembersihan data. Iya. Iya, itu lah. Oh, jadi salah satunya itu. Iya, polanya mungkin salah satunya pembersihan data. Jadi caranya tuh proses pencarian pola yang pertama ini adalah proses pembersihan data. Pembersihan data berupa penghapusan data pengganggu atau data yang tidak penting serta mengisi data yang hilang. Jadi dia menghapus data yang tidak penting dan tidak dibutuhkan. Cukup jelas. Tuh, cara yang bertanya kah? Mungkin kurang paham kah? Oh iya, so, mau tanya sedikit lagi di seputaran data mining. Data mining ini bisa diterapkan dalam apa? Mungkin perusahaan kah atau kantor gitu? Oh, kalau itu kayaknya Randy boleh kah pada pemadap yang bisa jawab itu karena materi tadi. Yang mau jawab tuh betul. Terus penerapannya bisa dipakai di mana saja gitu katanya. Banyak gitu. Di perusahaan. Kayak kalau perusahaan tuh yang tadi bilang kayak di dealer motor tuh. Kalau yang mau kredit motor baru kayak contoh yang itu dia mau kredit motor baru dia sudah pilih warna motor, dia sudah pilih tipe motor, sudah pilih semua sudah oke, tinggal dia masuk pada tahap administrasi itu, masuk di ruang admin, diminta dia punya biodata dengan alamat, dia punya alamat dengan nama, terus kasih masuk gini, ternyata dia masuk dalam daftar pelanggan yang blacklist itu yang macam pelanggan yang nunggak. Jadi setelah bisa kredit lagi pakai dia punya data itu karena dia masuk dalam daftar pelanggan yang nunggak. Semua itu ada dalam tuh punya disimpan tuh database, jadi yang data mining dong cari dengan data mining. Jadi nanti dia diminta dari admin perusahaan untuk pakai dia punya istri kah, dia punya anak, punya data, baru dia bisa kredit motor lagi. Itu sih salah satu contoh dari
penerapan data mining di perusahaan. Iya, betul. Jelas. Berarti kalau datanya sudah berarti kalau datanya Randy, berarti kalau udah data situ sudah ada, baru udah mau ambil kredit kedua tuh nggak bisa lagi karena data yang pertama soal di situ. Setelah Iya. bisa lagi, nanti dia data setelah bisa kasih ini lagi untuk kredit selanjutnya harus pakai kerabat keluarga po data lagi. Baru dia bisa kredit. Betul. Mungkin masih ada yang mau bertanya tentang data. Ini sudah limit kayaknya nih, sudah limit. Berapa? Iya, kayaknya limit habis. Oh, berarti berarti kalau mau habis Sudah ini limit. kayaknya kita menyimpulkan saya sudah dari pembahasan tadi. Iya. Sudah berapa menit mungkin? Ada mungkin kurang atau gimana? Oke, langsung sudah. Kayaknya mau habis juga Apa ya? waktunya. Iya. Kesimpulan secara garis besar itu data mining ini dimanfaatkan sebagai data yang besar. Data mining merupakan solusi bagi satu perusahaan terutama retail. Nah, karena dengan data mining kita dapat menambang informasi dan timpaan data tersebut. Data mining adalah serangkaian proses untuk menggali nilai tambah dari suatu kumpulan data berupa pengetahuan yang selama ini tidak diketahui secara manual. Sehingga dengan adanya aplikasi market basket analisis dengan menerapkan ilmu-ilmu data mining diharapkan dapat menjadi solusi untuk menangani masalah dan jumlahnya sangat besar agar untuk mendapatkan alternatif pengetahuan tentang kebiasaan konsumen dalam berbelanja. Bagi seorang market analisis dan pengetahuan itu dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan perusahaan. Oke, sudah ya? Sekian. Oke. Terima kasih teman-teman atas waktu. Sudah ya? Pakai di semua bidang data mining. Oh iya. Masih ada yang mau tambahkan? Sudah berapa menit? Ada tambahan? Saya sebelah itu berarti data mining Saya dia pakai mungkin hampir di bisa semua bisa. bidang, semua tidak tanpa terkecuali Iya. yang berhubungan dengan data berarti semua menggunakan data mining. Iya. Berarti data mining Termasuk nih di pemerintahan juga pakai makan proses apa? pelayanan tuh kalau pemerintahan. Data ini mungkin data mining berperan penting dalam kehidupan juga ya sehari-hari gitu. Iya. Luasnya ya besar sekali sih manfaat data ini. Mungkin Randy tambahkan? Cukup kayaknya. Kecil. Terakhir. Oke, kayaknya mungkin sudah cukup ya. Terima kasih buat teman-teman yang Oke. Iya. atas waktunya telah berdiskusi tentang materi data mining. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ganteng. Nice. Nice. Yeah, brother.